Shalom adik-adik. Nah, gimana kabarnya nih semuanya? Pasti sehat ya, baik-baik di rumah ya. Oke, pada pagi hari ini kita mau memuji Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami diperkumpulkan kembali untuk memuji-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami memanggil nama-Mu Tuhan. Kami undang Engkau Bapa untuk masuk dalam hati kami Tuhan. Menuntun langkah kami Tuhan. Memimpin setiap kehidupan kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Tuhan, kami sudah memuji-Mu Tuhan. Sebentar kami akan menari bersama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memimpin setiap ibadah ini Tuhan. Apapun yang kami naikkan pujian kepadamu Bapa, itu berbau harum di hadapan-Mu. Dan terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akan pujian. Oh sukacitaku.
adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat pujian dulu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita-Mu. Tuhan berkati supaya kami boleh duduk diam mendengarkan cerita-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian semua sehat-sehat ya dan tetap bersuka cita. Jika adik-adik ada yang sedang sakit, kakak mau berdoa supaya adik-adik cepat sembuh, sehat kembali. Nah, masih bersuka cita ya, masih semangat dengerin ceritanya nih. Nah, sebelum kakak bercerita, kakak mengucapkan selamat hari Paskah untuk adik-adik semua. Minggu kemarin, kita sudah mendengarkan cerita dari kakak Else tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kakak mau tanya nih, di hari keberapa ya adik-adik Tuhan Yesus sudah bangkit? Ya, betul. Di hari ketiga, Tuhan Yesus sudah hidup kembali karena sesosok wanita yang bernama Maria itu melihat kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Ternyata Tuhan Yesus kita penuh dengan kuasa. Dia sudah bangkit, dia sudah hidup kembali. Wah, kita semua pasti bersuka cita ya. Nah, di sini kakak mau ajak adik-adik tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak melihat sendiri kalau kubur Tuhan Yesus sudah kosong. Tapi kita harus percaya kalau Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita. Seperti cerita Alkitab, kalau murid Tuhan Yesus ada yang tidak percaya jika dia belum melihat sendiri Tuhan Yesus bangkit. Wah, pasti Tuhan Yesus sedih hatinya. Sebelum kakak mau tahu dulu nih, ada berapa sih murid-murid Tuhan Yesus? Ya, betul. Ada 12 murid Tuhan Yesus. Nah, dengerin ya ceritanya. Ketika itu, 11 murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di dalam rumah. Pintu semua dikunci
karena mereka sangat takut sama orang Yahudi. Pasti adik-adik bertanya, kok cuma 11 kah yang berkumpul? Iya adik-adik, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas tidak ikut berkumpul. Ketika mereka sedang ketakutan karena orang Yahudi mencari-cari mereka, maka tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, bukan dari pintu, melainkan Tuhan Yesus menampakkan diri di depan mereka. Murid-murid Tuhan Yesus sangat terkejut dan pastinya sangat bergembira sekali. Ketika itu, murid yang lain berkata kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas tetap berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya," kata Thomas. Wah, sedih ya. Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari kuburnya. Nah, 8 hari kemudian murid-murid Tuhan Yesus pun berada kembali di dalam rumah itu. Kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu masih terkunci rapat. Yesus datang kembali dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku dan ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Tuhan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Cerita hari ini kakak ambil di kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik bisa baca di rumah ya, jika yang sudah bisa membaca. Di situ perikopnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah. Nah, di sini kakak mau ajak adik-adik tetap percaya kalau Tuhan Yesus memang benar, sudah hidup kembali, dan Dia dapat menolong kita semua di saat kita sedih, ataupun kita takut, ataupun kita susah. Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik di dalam hati adik-adik. Amin. Nah, di Yohanes 20 ayat 29b, kakak mau ulangin ya yang tadi kata Tuhan Yesus tuh. Kita baca ya. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Coba sekali lagi. "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Wah, sekian cerita dari kakak pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Yuk adik-adik, kita mau berdoa mengucap syukur buat cerita hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala kita sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu. Kalau Engkau sudah bangkit dan kami tetap percaya kepadamu. Tuhan Yesus, berkati kami semua supaya kami tetap percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Kalau Engkau satu-satunya Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.